Baik, selamat pagi Pak. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama ada definisinya yang merupakan kegiatan pengelolaan hubungan antar pelanggan dan perusahaan yang bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan agar kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan dapat terus berjalan berkelanjutan. Lalu di sini ada juga sistem dari manajemen hubungan pelanggan itu atau yang kita sebut CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol atau mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan juga pasca penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama adalah tentang fungsinya. Secara umum, fungsi manajemen hubungan pelanggan bagi perusahaan adalah untuk membantu dan mempermudah manajemen perusahaan dalam memantau aktivitas penjualan dan mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pelanggannya. Lalu yang kedua tentang tujuannya adalah untuk memperoleh hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan cara mengetahui sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan agar perusahaan dapat memperbaiki sistem operasional dan meningkatkan pelayanannya. Lalu yang selanjutnya di sini ada komponen dari manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama ada manajemen yang merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan interaksi dengan pelanggan seperti call center, tim sales, dan tim marketing, juga tentang bagaimana strategi mereka dalam menjalankan manajemen hubungan pelanggan yang baik dan tepat. Yang selanjutnya ada hubungan, ini adalah tentang bagaimana untuk memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada pelanggan itu sendiri, yang di sini meliputi baik calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah ada. Ini adalah tentang bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dan tetap mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang selanjutnya ada proses atau tahapan dari manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan baru dengan cara memberikan layanan terbaik serta memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar pelanggan dapat segera membeli produk yang ditawarkan. Lalu yang selanjutnya ada menambah nilai dari pelanggan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan upselling maupun cross-selling. Upselling sendiri adalah kegiatan mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih besar, unggul, dan banyak daripada produk awal yang mereka pilih. Lalu yang selanjutnya ada cross-selling. Ini adalah tentang bagaimana kita mendorong pelanggan untuk membeli produk berbeda yang masih berhubungan dengan produk awal yang mereka pilih. Lalu step terakhir yaitu mempertahankan pelanggan, di mana ini adalah dengan cara tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, tetap menjalin hubungan baik, juga mendengarkan saran dan masukan dari pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada tugas dari manajemen hubungan pelanggan. Tugas utama dari manajemen hubungan pelanggan adalah untuk membantu bisnis atau sebuah perusahaan agar mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pelanggan. Juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan operasional bisnis agar bisnis semakin maju dan terus berkembang. Lalu tugas lainnya yang bisa menunjang kebutuhan bisnis dari manajemen hubungan pelanggan ini adalah yang pertama mengelola informasi tentang pelanggan, pelayanan, dan juga penjualan bisnis. Lalu yang selanjutnya membantu mengambil keputusan yang strategis berdasarkan data yang tersimpan dalam manajemen hubungan pelanggan, misalnya dalam hal mempromosikan penjualan. Lalu yang selanjutnya dapat membantu melacak prospek penjualan bisnis sehingga sales dapat menganalisa wilayah-wilayah yang berpotensi. Lalu yang selanjutnya personalisasi kebutuhan pelanggan sehingga promosi yang dilakukan tepat sasaran kepada pelanggan yang dituju. Lalu yang terakhir adalah menangani keluhan dan saran pelanggan dengan cepat dengan mengintegrasi seluruh saluran komunikasi yang bisnis miliki. Lalu yang selanjutnya ada manfaat manajemen hubungan pelanggan bagi bisnis. Yang pertama adalah menghemat biaya, lalu yang kedua meningkatkan loyalitas pelanggan, lalu yang selanjutnya meningkatkan produktivitas perusahaan, yang keempat adalah meningkatkan time to market, dan yang kelima atau yang terakhir adalah meningkatkan penjualan atau sales revenue dari sebuah bisnis. Lalu yang selanjutnya selain bermanfaat bagi pemilik bisnis, manajemen hubungan pelanggan juga bermanfaat bagi pelanggan itu sendiri. Yang pertama, pelanggan dapat mendapatkan pelayanan yang cepat dan responsif, lalu yang kedua mendapatkan solusi atau kebutuhannya dapat terselesaikan dengan cepat, dan yang ketiga memudahkan pelanggan dalam menghubungi pemilik bisnis dari berbagai channel yang bisnis itu miliki. Lalu yang keempat, pelanggan dapat
lebih percaya atau memberikan kepercayaannya sepenuhnya kepada bisnis itu sendiri. Baik, sekian untuk presentasi saya mengenai manajemen hubungan pelanggan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, dan terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi.